statement yang dilakukan oleh Roy Suryo itu zong, nol besar. Kenapa? Setelah kami membuka buku tersebut, lebih bermutu punya Rismond lagi daripada yang dua ini. Saya dapat mempertanggungjawabkan omongan saya. Jadi omongan mereka itu sudah tidak ada arti. Karena mereka tidak ada meneliti yang sebenarnya. Dari ilmu apa mereka menelitinya? Mereka nggak takut di penjara. Mereka akan tetap tidak akan minta untuk minta maaf atau RJ. Tapi dia minta dihentikan. Jalannya kemana? Kan lucu. Ya. Lucunya apa? Kenapa Ibu Elidanetti malah memberi nasihat ataupun saran kepada Bang Rismond ketimbang Roy sama Tifa? Karena Rismond, dia bilang dia lahir dari perut lubis. Dia memperkenalkan diri dengan sangat luar biasa. Dan saya juga ayah saya lubis. Oh, oke. Nah, emosional secara ya, family. Terus secara hubungan emosional dan dia juga anaknya santun, baik, dan dia mau minta pendapat. Oke. Nah, makanya kami duduk bersama. Saya bilang, saya tanya, dalam peristiwa ini siapa yang bela kamu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau kamu tidak ada yang bela, kenapa kamu berjuang untuk apa? Oke. Saya dimanfaatkan, saya gini-gini. Kamu jangan salah langkah. Berpikirlah. Akhirnya dia lakukan RJ. Atas kesadaran dia gitu. Atas kesadaran dia. Dia minta maaf. Prosesnya yang luar biasa kita kasih apresiasi dan jempol. Dan pada waktu itu udah mau menyelesaikan tahapan P19 untuk mengembalikan ke P21 loh. Iya. Cuman ditunda lagi karena ada Rismond itu kan. Rismond RJ. Jadi ini juga bukan kelalaian polisi karena ada dokumen yang harus dirapikan gitu. Nah, dalam hal ini begitu Rismond ini diproses, alhamdulillah saya ikut menggiring, seminggu saya di Polda. Seminggu ya. Untuk menggiring karena ada hampir tidak jadi karena ada masalah-masalah debat-debat yang dengan orang. Karena ibarat kata sebenarnya Allah aja pemaaf. Pak Jokowi itu orangnya pemaaf. Mungkin tim dan yang lain-lain juga banyak yang tersinggung karena kasihan nengok Pak Jokowi sudah terlalu banyak ini bagi tim ya. Tapi kita melihat Pak Jokowinya, maafkan saja. Terus orang lain mau buat apa? Nah, akhirnya proses SP3 dengan tahapan RJ tercapailah untuk Rismond. Hari ini Rismond di Bali G mempersiapkan buku, analisa buku dari penelitiannya yang untuk akurat dari bahan ditelitinya. Sekarang gini, selama ini Rismond itu meneliti barang yang salah. Kenapa? Kenapa salah? Dia mendapatkan sebuah fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah itu terjadi lima macam. Siapa yang buat yang 5 ini? Siapa yang mempertanggungjawabkan? Mungkin aja mereka yang men-scan. Ya kan? Nah, kalau memang benar itu Pak Jokowi bilang ini kamu teliti, ini fotokopi ijazah saya, ini surat tanda terima, kamu silakan teliti, baru itu sah, baru itu valid. Nah, data jadi, primernya ya. Ya, berarti ini tidak valid, kamu akan hancur. Akhirnya dia berpikir dengan kesadaran dan seorang Jamada Girsang memberikan sebuah edukasi, pemahaman, terus akhirnya mereka bersama berangkat ke Solo yang melalui proses tahapan RJ itu untuk mencapai SP3. Bahkan luar biasa dia mengadat kasih ulos loh. Kasih Pak Jokowi ulos Pak Jokowi. Kemudian dikasih makan arsik katanya, makan adat ikan itu ya. Nah itu yang terjadi. Akhirnya Rismond selesai. Nah hari ini ada lucu lagi. Tahan Ibu Bu. Nah ini ada yang lucu ya kata Bu Elidanetti tadi ya. Kenapa saya tahan sedikit? Biar kita tahan dulu yang menjadi penasaran itu. Saya ingin bertanya dulu Ibu terkait yang 99,9% itu.
Ini Roy Suryo ini sudah berkelit. Kemarin itu saya pernah membongkar dan juga dengan bersama seorang ahli IT terkait tulisan yang di buku Jokowi Student Paper itu 99,9%. Bukan nomen angka itu. Tulisan 49 halaman. Saya ingin mencari 99,9% secara telematika, secara keahlian si Roy Suryo ini. Namun saya tidak menemukan soal hitungan matematisnya. Tentu ini kan teknis sekali ya teman-teman. Tapi belakangan ketika saya mengupload konten itu, kemudian menghadirkan ahli IT, saya terus mengejar apa hitungan matematisme seorang Roy Suryo tentang 99,9% itu. Bagaimana konstruksinya sampai mendapatkan angka itu. Karena pasti ada suatu penelitian atau kajian-kajian secara telematika. Tapi saya tidak menemukan, malah dia menjawab kemarin gini, narasi dia mengatakan gini, 99,9% itu kan bahasa hukum. Lah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam menentukan atau menyatakan suatu dugaan itu bisa dalam bentuk numerik atau dalam bentuk statement? Ataupun dalam hal yang lebih kepada konstruksinya lebih kepada formil gitu, berdasarkan pada formil. Apakah 99,9% itu ada diatur dalam pasal tertentu menurut Ibu? Dalam hal kepastian hukum itu, dia tidak boleh hanya sekedar statement. Oke. Statement yang dilakukan oleh Roy Suryo itu zong, nol besar. Kenapa? Setelah kami membuka buku tersebut, saya beli buku itu, saya pelajari, tidak ada hasil penelitian di sana. Hanya sebuah statement dan cerita. Mungkin yang diteliti itu yang mana, hubungannya dengan ijazah itu nggak nyambung. Akhirnya saya bilang sama Rismon, sini buku itu, saya robek. Saya robek menjadi 3. Mana punya punya kamu? Ini 492 halaman. Mana punya Tifa? Ini 100-an. Mana punya Roy? Ini. Sekarang saya tanya, penelitian yang kamu anggap peneliti ini, coba lihat. Sampai di mana? Terus nyambung nggak dengan Tifa dan Roy? Ini apaan ini? Bagi saya ini sampah. Lebih bermutu punya Rismon lagi daripada yang 2 ini. Saya dapat mempertanggungjawabkan omongan saya. Ya. Nah, ketika buku yang 480 ini sudah ditarik oleh Rismon, yang 2 ini nggak berlaku. Jadi omongan mereka itu sudah nggak ada arti. Karena mereka nggak ada meneliti yang sebenarnya. Dari ilmu apa mereka menelitinya? Yang dikatakan ahli forensik penelitian, maaf ya, memang pernah Roy Suryo itu diminta sebagai saksi ahli. Dan pernah katanya dulu dia pernah ikut menggodok undang-undang ketika dia jadi menteri. Itu boleh dong. Penghargaan sebagai seorang menteri itu kan diajak untuk segala hal dalam tanggung jawab mereka sebagai legislatif, wajib gitu. Eksekutif. Iya, kan dia menteri. Nah, kalau legislatif kan DPR. Eksekutif, sorry. Eksekutif. DPR dia di menteri juga. Iya. Nah, artinya saat itu Roy Suryo bukan karena ilmunya. Tapi karena ilmunya. Karena statusnya sebagai menteri. Kalau ilmunya nggak nyambung, dia sendiri mengaku dia tamat dari kalau rumah sakit itu MKes. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan. Apa nyambungnya dengan ijazah Pak Jokowi? Artinya seperti itu ya. Saya bukan ingin linearitas pendidikan lah. Ya, itu kan saya tidak di sini bukan menyatakan pembelaan saya terhadap Pak Jokowi, tidak. Bukan angkat telur, bukan menjilat. Gitu. Saya ingin profesional dengan menyampaikan hal ini profesional. Boleh dong saya berpendapat dan ini adalah pendapat dari keilmuan saya yang dikasih Allah sedikit ini. Saya lihat buku mereka, kok pada nggak nyambung. Nah sekarang mau digabung pun buku Roy dan Tifa itu tambah nggak nyambung, ya kan? Nah artinya dengan kepergian Rismon, dengan buku yang sudah diambil Rismon, buku ini boleh dong saya anggap seperti sampah, ya? Karena mereka bergantung dari Bang Rismon lebih dominan gitu. Sampah untuk kepentingan
yang dinyatakan 99% ijazah tadi. Berarti saya coba mengambil satu pandangan ini, berarti gini, tanpa Bang Rismon mereka nothing, ya kan? Nothing. Terus yang kedua, mereka sekarang mencari orang baru, katakan seperti itu, masuknya si topi merah itu ya. Nah, terus yang ketiga, apa mungkin mereka sedang memanfaatkan Bang Rismon? Yang Bang Rismon sudah terang-terangan, dia masuk, dia meneliti tanpa sebuah kepentingan apapun, lebih murni kepada keilmian. Kemudian dengan apa yang Bang Rismon lakukan, mereka ingin memanfaatkan kemampuan Bang Rismon. Apakah seperti itu? Boleh dikatakan seperti itu. Nah, kalau mereka benar mampu, ya, memang dengan keilmuannya yang seperti omongannya yang terlalu hiperbola sehingga meremehkan semua orang debatnya, yang penting kebenaran itu seolah-olah dia dewa kebenaran, itulah Roy itu. Kalau saya nilai ya boleh dong. Terus, nah dalam hal ini dengan kepergian Rismon dari gabungan mereka yang tadi kita bilang dia tidak ada apa-apa, itu semua sudah nothing, udah zong, dan tentu mereka galau. Galau ya. Iya. Iya. Terus mereka mintalah Si topi merah itu. si topi merah. Nah, topi merah ini sebenarnya nggak perlu diangkat, nggak perlu dianggap. Dia ngomong apa sebenarnya nggak penting juga, karena tapi teman sejawat saya Pak Jemada Girsang sudah terlanjur mensomasi dia. Oke. Sebenarnya biarin aja seperti apa gitu kan, namanya juga ibarat kata anjing menggonggong kapilah berlalu itu kan biasa. Tapi kalau menurut saya dia itu ada sedikit dampaknya Ibu. Ketika soal namanya kemarin mengenai soal watermark, ini teknis ya. Watermark Universitas Gadhaj Adam itu, dia menuduh bahwa Bang Rismon yang edit kan. Nah itu. Berarti itu kan sudah masuk satu delik hukum ya, dia harus mempertanggungjawabkan. Berarti dia sebenarnya kalau katakan, oh ini Bang Rismon yang edit nih, katakan begitu. Berarti dia tahu yang sesungguhnya tuh yang seperti apa, katakan seperti itu. Berarti sisi lain juga, itu merugikan pihak UGM juga dong. Makanya mungkin ruang somasi itu diberikan. Iya. Atau mungkin ada pandangan lain dari Ibu kira-kira? Kalau saya dengan hal seperti ini, kalau itu didiamkan juga nggak apa-apa, karena menurut saya nggak bermutu dan tidak berbobot. Ngapain mau dia ngomong apa, orang cari panggung. Pansos itu. Ya, terus bisa saja dia lagi mencari jati diri, ingin nimbrung, ingin ikut, dan datanglah tim yang sekarang yang kehilangan orang. Dukung itu kan, dukung orang itu. Nah yang ini merasa didukung topi merah. Siapa dia? Yang mendukung dia, dia bangga dengan didukung oleh Roy. Sekarang gini, Roy aja nggak mampu menyelamatkan dirinya. Bagaimana mau selamatin orang? Selamatin orang. Nah, pertanyaan saya ini, ada sekian banyak ahli-ahlinya Roy Suryo selama ini yang diminta untuk memberikan keterangan ya di Polda Metro Jaya itu. Kemana kang mereka semua? Lalu sekarang tiba-tiba buta topi merah bantu itu kira-kira. Nah inilah kadang-kadang ya kita udah melihat karena saking galau apa istilahnya? Galau lah, orang gundah gulana ya, gitu ya. Gundah gulana. Kehilangan Bang Rismon itu kan. Terus sudah tidak percaya diri, tentu uring-uringan. Uring-uringan. Ya kan? Tentu ingin mencari langkah-langkah untuk pembelaan. Nah, gimana? Yang mereka lakukan selama ini ternyata adalah omong doang. Omong doang, ya. Ya kan? Nah, kenapa saya bilang omong doang? Dia juga berkali-kali bertubi-tubi kemana-mana minta dihentikan. Oke. Diam-diam Mika menghentikan. Nah dia pernah ada lobby secara khusus ke Ibu Roy Suryo itu minta gimana dong untuk ikutan RJ gitu? Pernah? Enggak secara itu enggak. Cuman saya memberikan advice gitu. Kalau kepada Roy Suryo ada beberapa orang tidak mendukung gitu untuk di SP3 atau di RJ. Kenapa? Jujur aja kalau Roy Suryo juga dibawa untuk RJ, tentu Pak Jokowi tidak ada kepastian hukum. Oh iya. Ya jadi biarkan Roy Suryo itu menjalankan seperti itu, karena kita juga butuh persidangan dan kepastian hukum itu sendiri. Nah disinilah kita melihat dia galau dan dia juga panik. Kenapa paniknya?
mereka telah melakukan restoratif justice atau pingin RJ SP3 tapi tidak mau melakukan tahapan. Oke, tahapan yang langsung dengan korban gitu ya? Ya. Untuk ya. Jadi kenapa saya bilang tadi lucu? Karena pertama mereka minta ke Irwasum. Ya, Irwasum. Irwasum itu kan tempat pengaduan untuk penyidikan. Iya. Internal di dalam Polri. Internal di dalam Polri. Iya. Kemudian ke MK. Gugat pasal itu. Ya, kan ditolak. Sekarang ke DPR RI itu gimana tuh? Nah, DPR RI dan Kejaksaan. Ya. Oh ya, ingin menghalau kejaksaan itu. Ya, jadi begini. Di DPR RI seharusnya orang-orang pengacara-pengacara dia memberikanlah bagaimana memberikan sebuah edukasi. DPR RI itu kan urusan politik. Iya. Politik dan hukum, bukan hukum yang dipolitikkan seperti hari ini. Wah, masuk di akal ini. Ya kan? Iya. Lahirnya hukum itu dari sebuah politik. Iya, Tapi nggak boleh juga hukum dipolitisir. Iya. Ya? Iya, Hukum nggak boleh dipolitisir. Sepakat itu. Kalau digoreng-goreng, diarahkan terhadap DPR Komisi 3 itu nggak ranahnya. Berarti ingin meminta intervensi bagaimana DPR itu bisa mengatur Polri gitu ya? Iya, itu gitu. nggak ranahnya. Oke. Karena ini kan profesionalitas. Iya. Ini kan namanya kan DPR itu kan legislatif, Ya. ya kan? Nah, disinilah Ranahnya evaluasi gitu. ranahnya. Bukan diktator, diktum gitu, mendikte ke. Bukan, gitu enggak tempatnya, dan ini bukan enggak ada kolerasi di situ. Sekarang tuh mereka minta ke Pak Prabowo nih, gimana? Nah, Lebih ngaco lagi nggak itu? itu juga kurang tepat. Oke. Ya, sekarang begini, dia datang kepada dia salahkan DPR. Itu juga melemahkan dan dia memalukan dirinya. Kemudian dia minta kepada kejaksaan. Ini lucu lagi. Kenapa? Perkara ini masih di ranah kepolisian. Iya, penyidikan. Nah, belum tahap 2. Ketika P21 jalan, tentu mereka itu diserahkan dokumen dan tersangka ini diserahkan kepada kejaksaan. Ya. Itu namanya JPU. tahap 2. Ya. Baru dia boleh minta ke JPU. JPU untuk RJ di JPU. Ya, untuk RJ di JPU. Ya. Nah, kalau untuk di kepolisian, RJ-nya di kepolisian. Nggak bisa kemana-mana gitu. Iya. Nah, Tapi syaratnya tetap harus dengan korban. nah, Mekanisme dasarnya kan. pertama buat surat Kesepakatan. permohonan. Kemudian minta maaf Oke. kepada korban atau pelapor. Apakah mau diganti kerugian atau segala macam itu Pak Jokowi biasanya nggak pernah mau itu. Iya. Yang penting Pak Jokowi understanding, memaafkan atau selesai, udah. Ya. Baru proses hukum di permohonan tadi itu diproses oleh pihak kepolisian. Iya. Itulah tahapan RJ untuk mendapatkan SP3 atau dihentikan. Mana mungkin? Oh, mereka kemarin menyalahkan. Kenapa? Egy Sujana sudah ini, kemudian Rismon. Terus berarti semua sudah dianggap SP3? Ya enggak. Sekarang gini, Pak Jokowi melaporkan 12 orang, tersangka 8, ya kan? Ya. Yang 2 sekarang udah 3. Kata Pak Jokowi yang 3 ini sudah saya maafkan, saya keluarkan dari laporan saya. Tinggal 5 ini yang diproses. Ya, nggak gugur LP Pak Jokowi. Iya, walaupun bundling kan? Hah? Walaupun bundling satu. Iya, walaupun satu Satu LP gitu. Satu LP bundling Satu tadi. nomor LP-nya, Satu oke. nomor LP. Tapi kan Pak Jokowi punya hak di situ. Dia Oke. sebagai pelapor. Hak pelapor. Nah, kemudian kalau mereka mau lakukan ini RJ di JPU itu kan syaratnya ada. Apa? Apabila yang dia bilang itu sudah kadaluarsa hukum. Ya. Yang dikatakan kadaluarsa, kalau mereka ditahan, Ya. baru ada 3 kali 20 hari. Ya, 3 kali 20 hari. Ya. Terus apabila nebis ngidem, Nebis nyidem. apabila tidak ada nilai hukumnya,
apabila mereka juga korban atau pelapor mencabut atau mengabaikan. Kan ada beberapa item di situ yang menjadi landasan hukum untuk bisa dikatakan itu tidak ada berkekuatan hukum atau tidak ada nilai-nilai hukum, tidak ada unsur pidana, baru bisa itu dihentikan. Kalau yang di MK kan udah ditolak, mereka bilang nggak ada unsur pidananya. Gimana mau RJ gitu kan? Gimana mau RJ? Malah dengan dikesampingkan dari MK itu malah menguatkan yang terjadi nanti di JPU. JPU. Nah di JPU bisa, tapi kan ketika ada namanya gugat intervensi. Oh, gugat intervensi, oke. Ya, ketika dakwaan itu dibacakan, sebelum masuk pada substansi pokok perkara, dia dikasih kesempatan untuk gugat intervensi. Itulah upaya hukum yang harus mereka lakukan. Tidak harus kemana-mana lagi gitu. Nggak ada mau kemana-mana lagi. Artinya gitu. Tanpa harus mau ke DPR lagi. Tapi surananya sudah tidak ada lagi kan? Iya, nggak ada. Karena ketika suruh di kejaksaan, artinya intervensi dari penyidikan, dari DPR, legislatif, ataupun dari MK itu sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Gitu. Jadi dan mereka bilang ini cacat formil untuk P21. Sekarang begini, ketika pihak kepolisian menyerahkan dokumen tahap 1 kepada kejaksaan, di situ dinilai bahwa tidak cukup atau kurang, disuruh perbaiki, disuruh menambah kekurangan dari itu untuk mencapai P21, tentu dilakukan SP2HP diberitahukan kepada tersangka bahwa ini sedang diproses. Nah, di mana letak bahwa itu kadaluarsa? Kan nggak ada. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kecuali dari pihak kejaksaan bilang tidak memenuhi dan ditolak. Baru bisa. Iya, ini kan tidak, dia suruh melengkapi. Nah, jadi banyak penerapan hukum itu mereka lakukan dengan bangga dan arogan di media itu, statement-statement yang sebenarnya malu kita jadinya kan gitu. Karena banyak juga ya praktisi hukum yang sebenarnya paham, hanya mungkin karena mau satu belum bisa menjangkau ya. Tapi saya bersyukur hari ini bisa menjangkau pemikirannya Bu Edi Reniti ya, memberikan pencerahan bagaimana trik, metode dan cara atau metode ataupun cara kemudian strategi membela hak klien. Ya ingat loh, membela hak klien, bukan menjebloskan klien ke penjara sampai 100 tahun. Nah, dengan adanya SP3 Bang Egy, kita dihina, dicaci maki oleh Kozinudin dan Roy Suryo. Hari ini SP2P minggu lalu SP2P-nya udah keluar, kita lagi proses. Dan kita juga lagi sibuk proses tentang gugatan etik sebagai pengacara terhadap Kozinudin. Wah, jadi Kozinudin akan diproses ke gugat etik Dewan Etik advokat. Advokat. Karena kenapa? Pelanggaran apa dugaannya? Kita ini kan pengacara, pertama nggak boleh buka rahasia klien. Pasal 19 ya. Satu doang nggak sampai 3 macam. Kalau yang paling utama dia itu kan melebihi dari kliennya. Contoh, Rismon nggak ada bilang 100 tahun, kok dia bilang 100 tahun. Kan kalau kita sebagai pengacara, ketika kita diberikan ruang untuk statement atau untuk memberikan podcast atau memberikan keterangan publik, kita harus diketahui, harus sesuai apa yang diinginkan klien kita, bukan maunya kita melebihi. Kliennya nggak ngomong gitu, kok dia ngomong gitu. Terus banyak etika yang dilanggarnya oleh pihak si Kozinudin. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik. Kita juga lagi gugat dia gitu dengan Roy Suryo. Boleh kabari saya Ibu ya soal gugatan itu biar kita ikut meliput. Nanti saya tukaran nomor WA sama Ibu ya. Siap, ya. Terakhir Ibu, sorry. Karena ini mau sholat ya, kalau nggak salah ya. Ibu mau sholat kali ini. Tadi ada saya cut sedikit soal fun fact ya. Apa lucunya ini, boleh sampaikan ke teman-teman? Ya lucunya luar biasa ya. Mereka mereka nggak takut di penjara. Mereka akan tetap tidak akan minta untuk minta maaf atau RJ. Tapi dia minta dihentikan. Jalannya kemana? Kan lucu. Lucunya apa?
dia harusnya ke pihak kepolisian, dia pergi ke kejaksaan, pergi ke Irwasum, pergi ke MK, pergi ke DPR, kemana-mana. Padahal dia harusnya ke sini. Geli nggak? Lucu nggak? Kan melihatkan bahwa Padahal mereka di dalam mereka ada seorang Refli Harun, profesor yang paling paham bagaimana jalur due process of law ya, ataupun selain itu kan soal fairness ya, itu bagaimana dan ketepat sasarannya soal membela hak kliennya itu. Disinilah kita tuh tidak harus di dalam semua itu kita mempunyai satu talenta, tidak harus juga kita menjadi semua adalah benar. Contoh, Refli Harun itu kan pakar ini Hukum tata negara. Hukum tata negara. Jangan dikira hukum pidana dan hukum perdata dia mampu. Saya siap tantang dia. Oke. Nah, jadi kenapa? Karena saya sudah melihat sepak terjangnya seperti apa. Jadi banyak yang tidak sesuai dengan Mekanisme pidana. hukum beracara itu Hukum sendiri. beracara. Iya. Jadi bagaimana dia mau beracara gitu? Oke. Terus di situ yang lebih geli lagi itu Gofur, ya kan? Luar biasa. Oke. Omong doang gitu. Jadi ingat, ilmu itu tidak harus kita teori ya. Yang sering asal mau tampil di TV buka buku, buka pasal. Tapi nggak sesuai omongan dengan sikap dan perbuatan, nggak bisa. Hukum itu bukan untuk dihafal, untuk dipahami. Dipahami kemudian dipraktikkan. Dipraktikkan. Karena praktek itu tidak bisa ada di kampus. Iya, oke. Dan tidak semata-mata bahwa yang formil itu berlaku baku terhadap material. Iya. Iya kan? Iya. Baku tidak harus kaku. Ya, baku tidak harus kaku. Iya. Semuanya kenapa? Ada RJ. Ya, ada RJ. Karena semua itu ada lenturnya dikasih. Ada apa itu? RJ, ada perdamaian, ada saling bermaafan. Iya. Ya kan? Kita kan masih Asas negara timur. kemanfaatannya dari bagaimana menjadi seorang mediator tuh itu. Iya, seperti Tifa datang 5 hari di Solo. Terus tapi tidak mau minta maaf. Apa nggak lucu itu? Dan dia 5 hari, benar dia 5 hari ke Solo. Ya, ini yang sepengetahuan kita di media atau Informasi, ada yang menyampaikan informasi gitu Dan saya menyarankan kepada dia, kalau mau minta maaf buat surat, dia nggak mau buat surat, datangin aja. Tapi dia curhat di sosial media. Ya, saya anjukan ya, Tiba datangin aja Polda itu. Sebelum P21 ya? Ya, sebelum P21. Berarti ini jangan ada satu orang lagi yang mau RJ ini ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi kayak yang mau RJ ini gangguannya susah. Banyak gangguannya, apalagi gangguan jiwanya. Jadi apa yang kalian lakukan, sinkronkanlah antara hati, pikiran dan mulut dan lisan. Ingin berdamai, damailah dulu dengan jiwamu. Baru kau berdamai dengan semua di sekelilingmu. Ya? Siap, itu sepakat itu. Berbicara, berkata, dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhir hayatmu. Jangan karena statement, karena harga diri, kalian menghancurkan dan menggali lubang sendiri. Ya? Merasa benar sendiri. Malu untuk minta maaf. Padahal minta maaf itu lebih mulia, apalagi yang memaafkan lebih mulia lagi. Sepakat. Ya, jadi mungkin sore hari yang berbahagia ini, terima kasih Adinda. Siap Ibu. Luar biasa dapat bergabung di sini. Wah, kita selalu welcome saya siapapun. juga merasa terhormat. Saya juga merasa terhormat Ibu eksklusif di Mosato. Masya Allah. Jadi artinya kita tetaplah berkoordinasi. Karena berbeda pendapat bukanlah harus bermusuhan. Wah, sepakat ya. Karena pendapat, kalau kita membanggai saja pendapat, ini filosofi ya. Satu pengacara itu pendapatnya 100. Kalau 10 pengacara itu 1000 pendapat. Bagaimana mau menggabungkan? Jadi pendapat demi pendapat, mari kita analisa dan pahami bagaimana memberikan sebuah edukasi, menggodok pendapat itu menjadi sebuah kesepakatan yang menjadi smooth, menjadi persoalan yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Iya, saya sepakat. Terima kasih banyak Ibu Ilidaneti ya. Siap. Pengacara yang masih cakep. Cakap dalam tutur kata, kemudian cakap dalam pemikirannya, dan masih cantik paripurna. Masya Allah.
Kita doakan ya Ibu Elinity supaya Ya, bisa menjadi terima narasumber wajibnya mau satu ke depan ya untuk memberikan pencerahan-pencerahan hukum ya. Karena saya itu selalu punya ketertarikan ketika ada pengacara yang berjuang demi hak kliennya ya. Berjuang demi hak kliennya itu memang bagaimana supaya mendapatkan kepastian hukum, kemudian supaya kliennya bebas. Masa kita mau penjarakan orang gitu kan? Ya, saya tambah dikit ya Nah, sebenarnya. Bang Egy itu pakar hukum. DHR pakar hukum. Saya juga pakar hukum. Kami bertiga datang ke Solo tuh orang hukum loh. Orang hukum semua. Ya, sangat mengerti. Jadi memporsikan diri kita itu datang ke sana tanpa minta maaf dengan perdamaian itu sudah selesai. Iya. Karena kan kapasitas Bang Egy berbeda dengan yang lain. Benar. Oke teman-teman ya. Next episode kita akan pinjam lagi atau gali lebih banyak ke kedalaman pemikiran dari Ibu Elinity ini soal pengalaman beliau menjadi pengacara. Saya pikir mungkin sudah hampir puluhan tahun ya, karena saya lihat tadi cincin saya cuma satu. Kalau Bu Elinity punya banyak cincinnya. Masya Allah. Ya, cincinnya mutiara semua ya, dan pemikirannya juga brilian. Ikuti terus Satu di episode berikutnya. Kita nantikan bersama Ibu Elinity di episode yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.